bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita kalau semakin ke dalam. Nah, rutenya seperti ini untuk menuju ikhlas itu. Catatan saya ada 4. Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan? Itu kan mesti ono sing takok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi ya manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja. Ngerti maksiat ditabrak saja. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita di sesi terakhir dengan tema ikhlas. Ini tema yang mungkin sering sekali teman-teman dengar, diceramahkan juga sangat sering. Malam hari ini yuk kita coba belajar agak sistematis tentang apa itu ikhlas. Baik, kita langsung saja membahas tema ini. Nanti mungkin beberapa tema saya akan agak cepat karena sudah sangat sering disampaikan. Tapi ini saya usahakan urut agak tertib biar kalian pahamnya lebih utuh. Karena selama ini mungkin penjelasannya agak tercecer-cecer tentang ikhlas ini. Sekarang kita rapikan secara filosofis. Apa itu ikhlas? Mungkin nanti cirinya, tandanya, manfaatnya seperti tema-tema kemarin. Ikhlas ini bisa dikatakan puncaknya keberagamaan. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Baik, bismillah. Saya awali dari definisi dulu biar lebih paham. Kata ikhlas, ya dia bentuk masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih bersih, jernih, itu namanya sofa. Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya dan dia kembali bersih, itu ikhlas namanya. Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa. Jadi
Semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dia statusnya ikhlas. Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa, itu namanya sofa. Bahasa Arabnya begitu. Nah ini, jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih, setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori. Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun selain Allah. Kok ada yang selain Allah masuk dalam batin kita? Nah, saatnya kita bersihkan. Setelah bersih, disitulah maka namanya ikhlas. Ini nanti bisa kalian pakai sebagai argumen kenapa sih surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya, tapi disebut Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan, itu ikhlas. Jadi kalau misalnya barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya enggak apa-apa, makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab? Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Tapi kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan. Ya kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia. Ya tidak salah, memang nanti bisa dihubungkan dengan itu, meskipun intinya tidak itu. Baik. Nah, di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang kedua dari Imam Qushairi yang menulis Risalah Qushairiyah. Dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja. Jadi ikhlas itu tujuan. Kita melakukan sesuatu yang tujuannya Allah saja, tidak ada yang lain, tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja, itulah ikhlas. Nah, Imam Qushairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah.
Berarti saya tidak kerja Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, atau Pak, ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut itu. Malam hari ini sengaja tidak saya bawa, sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafal lah, misalnya surat Al-Bayyinat itu ya, ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama. Wa halakal ulama'u kulluhum illal amili. Wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Wal mukhlisun ala khadrin azim. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan, itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja, di luar Allah, pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun, berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak? Aman. Tapi wal mukhlisun ala khadrin azim. Orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak, tantangannya banyak. Dia harus hati-hati. Nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas. Ini kalimatnya Imam Syafi'i ini sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu, bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita. Kalau semakin ke dalam, jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya.
Karena kalau tidak ada nyawanya, ini jasad ini kan cuma barang saja, benda saja. Nyawanya hilang, ya kita jadi jenazah. Sekian jam baunya sudah tidak enak. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Maka dia berharga ketika ada nyawanya. Nah, cuma manusia hidup bernyawa ini bernilai, berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga, bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja, dihafalkan saja, numpuk sebanyak itu di perpustakaan, gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. Dari kalian saja yang mahasiswa, coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun 4 kali wisuda. Setiap kali wisuda 500-an orang. Berarti 2000 satu tahun. 2000 itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama. Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi. Dari kampusku saja 2000 kontribusi setiap tahun. Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain, berapa ribu kampus di Indonesia ini. Oh, itu kalau ada dimensi amalnya semua, Indonesia ini jaya sudah. Luar biasa. Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. Ya sekarang ada Turnitin tidak bisa jiplak, tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu ada trik-triknya Pak biar tidak terdetek oleh Turnitin. Ya wis pintermu memang di situ. Jadi ya makanya akhirnya ya apa kalau bahasa agama jadi tidak barokah ilmumu. Cuma numpuk di perpustakaan. Kamu juga saya yakin waktu nggarap skripsi kan tidak terbersit nawa itu ilmu lillahi ta'ala. Bayanganmu kan sementing ndang lulus, yang penting cuma itu dok pikiranmu. Ndang dapat gelar, ndang tidak ditanya-tanya kapan lulus, pikiranmu itu saja. Ya sudah. Ya kita memanen apa yang kita tanam. Apalagi level paling tinggi ikhlas. Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya. Baik, ini keutamaannya. Nah, kalau digambar keutamaan ikhlas itu loh. Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana, tapi perjalanan kembali. Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas. Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja. Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah. Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita adalah niat yang ikhlas. Titik tujunya ya Allah, keridhoannya Allah. Jalannya isinya amal soleh. Jadi amal yang ikhlas menuju ridhonya Allah. Ini mode hidup ideal kalau dalam Islam. Baik, jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas. Kita lihat sekarang komponennya. Kelihatannya sederhana cuma lillahi ta'ala. Tapi ya implementasinya tidak sesederhana definisinya. Orang ikhlas itu
pasti dalam dirinya ada 5 karakter itu. Zuhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Jangan dikira pokoknya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Ya kalau sekedar kamu ucapkan nawaitu lillahi ta'ala gampang. Tapi begitu dimanifestasikan, lillahi ta'ala itu mengandung 5 komponen itu. Jadi ada zuhudnya pasti. Zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak lagi tergoda oleh dunia. Kalau kita masih tergoda oleh dunia, tidak mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Pikiran kita mesti masih macam-macam. Jadi kalau ditanya lillahi ta'ala mas, lillahi ta'ala kok saya karena Allah. Nanti begitu nilainya jatuh, wah kurang ajar saya sudah. Nah, berarti kamu tidak kuat dapat ujian itu. Wong yo cuma nilai saja ngapain sih? Iya Pak, tapi masa depanku yo. Jadi tidak mungkin kalau jiwa tidak zuhud itu sulit untuk lillahi ta'ala. Karena dunia masih mudah menggodamu. Yang kedua warok. Warok itu kemampuanmu mengendalikan diri. Sehingga tidak mudah terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Orang namanya wirai. Jadi misalnya wah saya kalau datang ke sana ini nanti mesti diajak macam-macam sama temanku, nolaknya ndak enak. Sudahlah saya ndak usah datang saja. Ini kemampuan mengendalikan diri. Atau tiba-tiba ketemu teman yang wah ngajak ngomong aneh-aneh, ngajak mencaci maki siapa, aku ndak ikut-ikut. Ini warok. Kemampuan menjaga diri. Sulit orang bisa lillahi ta'ala kalau dia ndak punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau dia mudah terseret arus. Karena kita dituntut untuk fokus terus perjalanan kita menuju Allah terus. Kalau kita mudah terseret arus, ya rutenya bisa berubah. Harusnya menuju Allah itu bisa sampai mana-mana. Nah, ini karakter kedua. Zuhud itu kondisi jiwa, warok itu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga syukur. Orang bersyukur itu orang yang sadar bahwa apapun yang dia raih, kesuksesan, kenikmatan, keberhasilan apapun sumbernya Allah saja, maka aku terima kasih pada Allah. Ini syukur. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau menganggap bahwa akulah yang mampu, akulah yang bisa, meskipun tanpa pertolongan Allah. Ya orang yang seperti ini ya orang sombong namanya. Merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, merasa besar. Orang yang tidak bersyukur, perjalanannya lillahi ta'ala pasti terhalang. Yang menghalangi siapa? Dirinya sendiri. Jadi batu penghalang perjalananmu lillahi ta'ala itu dirimu sendiri. Karena kamu nafikan nikmatnya Allah, hadirnya Allah yang jadi sebab keberhasilan. Yang keempat, sabar. Kalau ini kebalikannya. Kalau syukur tadi kan ketika dapat nikmat. Sabar ini ketika dapat yang tidak enak, yang musibah. Kita sadar, oh ini memang ketetapannya Allah, pemberiannya Allah. Apapun itu aku terima dan aku sabar. Nah, jadi ya lawannya sabar ya orang yang ingkar, orang yang tidak terima di nas buruk, dapat jatah yang tidak enak.
Kadang-kadang orang itu ada yang ketika dapat musibah ingat Allah malahan, tapi ketika dapat nikmat lupa pada Allah. Sebaliknya ada orang ketika dapat nikmat ingat Allah, ketika dapat musibah justru marah-marah lupa pada Allah. Nah, saya tidak tahu kalian orang yang tipe mana, atau dua-duanya tidak ingat Allah. Kalau pas lagi dapat musibah ngamuk-ngamuk, dapat senang terus senang-senang ekstase lupa sama Allah. Nah, orang ilaihi roji'un, orang lillahi ta'ala itu dia pasti punya karakter syukur, punya karakter sabar. Yang kelima, tawakal. Kalau tawakal ini pasti, ini sering diidentikan ikhlas itu ya tawakal. Memasrahkan semuanya pada Allah. Cuma ada bedanya, karena tawakal itu sikap batin setelah ikhtiar dijalankan. Baru tawakal. Jadi kalian dikasih tugas dosen, sudah dikerjakan semaksimal mungkin, dikumpulkan, nanti dapat nilai berapa, saatnya tawakal. Tapi kok dapat tugas dari dosen, Mas kok tidak ngumpul, saya tawakal saja Pak. Itu tidak masuk namanya tawakal. Belum ngapa-ngapain sudah tawakal. Jadi, nah ini komponennya ikhlas itu jiwa yang tawakal. Tapi setelah ikhtiar, tidak sebelum ikhtiar. Belum berusaha apa-apa kok sudah tawakal. Belum nembak kok sudah pasrah. Sudahlah, terserah Allah saja. Kalau jodoh ya nanti datang, kalau tidak jodoh ya oh itu namanya bukan tawakal. Ya diikhtiari. Kalau tidak jodoh, pasrahkan pada Allah. Kan gitu, kamu logikanya kebalik. Jadi sejak awal sudah bilang, oh belum apa-apa sudah bilang, biar aja Pak, nanti kalau jodoh ya ketemu-ketemu sendiri ya. Keliru rumus tawakalnya di depan. Jadi niatnya lillahi ta'ala, diupayakan semaksimal mungkin, kalau meleset, pasrahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Orang ikhlas pasti tawakal. Oke, jadi ayo kita perhatikan, karena ini bulan ini temanya muhasabah, sejauh mana kualitas zuhud, warok, syukur, sabar, tawakal hidup dalam diri kita. Jadi saya yakin ada, ya saya tidak tahu berapa persen. Mungkin ada yang masih wujudnya sudah agak besar, mungkin ada yang kecil sekali, mungkin ada yang tidak kelihatan. Mungkin dalam diri kita kesuhudan itu, kewaroan itu, rasa syukur, sabar, tawakal. Kalau hidup semua dan fungsional, hidupmu akan tenang. Ini orang yang benar-benar mukhlisin, hidup memang lillahi ta'ala. Nah, ada beberapa ilustrasi saya selingi dengan ini ya. Ini yang pertama, ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih. Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Angkuri itu angkara. Kata beliau, sebagian ahli hikmah berpendapat kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa, kata beliau, ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah, sholat misalnya. Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah, di samping gembalaannya, dia tidak pernah mikir yang lain. Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya, enggak. Jadi lawannya ikhlas itu kan riya. Orang yang tidak lillahi ta'ala, ada pamrih-pamrih lain selain Allah, disebutnya kan riya. Ini penggembala kambing ini tidak mungkin riya. Oh, biasanya kan penggembala kambing itu adanya jauh di tempat-tempat di mana bisa kambing dapat minum, dapat makan, jauh dari keramaian. Penggembala kambing itu kalau beribadah, dia tidak mikir pamer. Mau pamer pada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Adanya ya cuma kambingnya. Apa dia gaya kayak orang soleh terus dipuji sama kambingnya? Ya enggak. Jadi beribadahlah seperti dia, penggembala kambing ini, kata Syekh Al-Angkuri. Jadi orang beramal tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya.
Sebagaimana dia tidak peduli orang pengembala tadi terhadap pandangan kambingnya. Yo, pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan. Misalnya, wah tiba-tiba kok kambing memuji kan kamu, alah wong kambing aja kok. Posisikan komentarnya orang, pandangannya orang di situ, kata Syekh Abdul Hamid. Oke ya mungkin ini yang saya bilang seperti saya bilang di awal tadi ya, Pak, contohnya kok yo kambing toh Pak. Ayo situasi cocoknya mungkin audiens beliau atau tempat beliau hidup itu banyak pengembala kambing. Contohnya kambing gembalaannya. Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Yang pertama, teori pertama tentang tingkatan ikhlas. Ini saya ambil dari syarahnya kitab Hikam. Ini saya ambil dari Minahul Qudsiyah. Ini syarah dari Syekh As-Sarqawi terhadap kitab Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang ikhlas itu ada 3 level. Level awam yaitu ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ada jenis khawas, ini ikhlasul muhibbin. Dan ada istimewa, khawasul khawas, ikhlasul arifin. Jadi level ibad ini level ahli ibadah. Ini pun sudah luar biasa. Ikhlasul ibad itu ketika orang beribadah pada Allah tidak riya sama sekali, tujuannya memang Allah saja, ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa. Ini juga sudah ikhlas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau saya ibadah lillahi ta'ala tapi ingin dapat surga, tidak ingin masuk neraka, apa masih disebut ikhlas? Masih. Ini level ikhlasul ibad. Jadi tidak apa-apa, kalian jangan pesimis. Kan kadang-kadang ada yang bilang, saya melampaui surga neraka langsung Allah saja. Padahal pikiranmu masih sholatnya bolong-bolong aja, gayanya ngomongnya ngono. Nah, level ikhlasul ibad itu tidak apa-apa kamu menuju ingin selamat di akhirat, ingin menghindari neraka, yang penting tidak riya. Jadi tujuannya memang Allah saja dan ingin diberi itu oleh Allah. Itu tetap masuk kategori ikhlas. Jadi yang pertama ini jenisnya. Ada lagi lebih tinggi, yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Kalau ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak tergoda lagi oleh surga neraka, pahala dan siksa. Tujuannya ingin dekat saja dengan Allah. Dulu kita belajar sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah, itu kan banyak gambarannya ikhlasul muhibbin. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Karena dia tidak fokus ke situ, fokusnya ke Allah saja. Jadi ingin dekat dan selalu bersama, ingin mengagungkan Allah. Ini levelnya mahabbah. Ini sudah luar biasa, makanya disebut khawas. Itu pun ada yang lebih tinggi ternyata, ikhlasul arifin. Kalau ikhlasul arifin ini tidak lagi ada pemahaman aku dan engkau. Kalau masih aku mencintaimu, itu kan masih ada aku, masih ada engkau. Ikhlasul arifin itu aku sadar sepenuhnya bahwa ikhlasku seperti apapun diriku, itu semuanya dari engkau. Kalau aku mencintaimu ya Allah, itu pun cinta yang kau anugerahkan dalam diriku.
Jadi andilku itu tidak ada sama sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dayaku, kekuatanku, apapun kebaikan yang aku lakukan, itu semuanya hakikatnya adalah Engkau, bukan aku. Orang yang level muhibbin tadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati terjebak membanggakan dirinya. Bahwa aku bisa ikhlas, aku bisa tidak tertarik lagi surga neraka dan lain sebagainya. Tapi di level arifin itu sudah tidak mungkin lagi, karena dia sepenuhnya sadar bahwa kebaikan dirinya, cintanya pada Allah, dayanya untuk menuju Allah, itu semuanya hakikatnya anugerahnya Allah saja. Tanpa Allah mengizinkan, ridho, menganugerahi, tidak mungkin bisa begitu. Itu namanya ikhlasul arifin. Nah, ini jenjang-jenjangnya. Jadi silahkan teman-teman nanti muhasabah ya, sudah punya jenis ikhlas yang mana dalam diri kita. Yang pertama pun tidak apa-apa, itu juga termasuk ikhlas. Jadi sudah lillahi ta'ala. Paling tidak yang pertama itu tidak ada target-target duniawi. Jadi tidak riya, tidak ada target-target yang selain Allah. Targetnya ukhrawi. Nah, ini pun sudah masuk kategori ikhlas. Baik, jadi ini konsep pertama. Semoga tidak terlalu berat ya dipahaminya, maksudnya kalau dijalaninya ya pasti abot. Paling enggak kamu ngerti dulu, itu kan sudah lumayan. Tadi tidak ngerti, sekarang ngerti. Kita lanjutkan. Nah, rutenya seperti ini untuk menuju ikhlas itu. Catatan saya ada 4 untuk menuju yang khawasul khawas tadi. Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala, itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel ya. Kadang-kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Itu kan mesti ono sing takok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja, kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja, ngerti maksiat ditabrak saja. Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa, tapi eman-eman ya Pak, terus ya wis. Ya sudah, berarti kamu level awal saja masih belum bersih. Jadi kok tidak sengaja terlihat, tidak apa-apa, rezeki. Itu kan ada kalimatnya yang laka al-ula. Laka al-ula itu ya memang kok tidak sengaja kelihatan, itu kan rezekimu memang laka al-ula. Tapi setelah itu jangan diulangi. Ya, kalau ada eman-emannya tadi berarti sengaja. Yang pertama kan tidak sengaja, tidak masalah. Ya, kalau diulang lagi gitu. Jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi, atau tidak diulang tapi dipenelengi terus. Saya tidak ngulang kok Pak, ya tak lihat tapi ya suwi nontonnya padha wae. Ya, jadi kamu kan logikamu kan begitu, eman-eman Pak, nanti kalau dosa ya tobat lagi lah Pak. Berarti di level awal kamu belum lulus, belum bersih. Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi, tapi usahakan tidak secara sengaja kamu memasukkan dirimu ke ranah dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal loh ya. Kalau ini saja kamu berat ya, naiknya agak panjang nanti prosesnya. Paling tidak berusahalah. Karena kuasanya manusia itu terbatas. Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh, Allah ridho dan berkenan, nanti Allah yang menolongmu. Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat.
Tapi kalau kamu malas, kamu memang secara sengaja tidak ingin memperbaiki diri, naik level itu, ya Allah tidak akan datang. Ana inda dzonni abdi bi. Jadi yuk dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya. Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridho, Allah akan hadir membantu kita, menaikkan makom kita, memberi akhwal yang cocok untuk kita. Kalau sudah lulus di level pertama, kita bisa naik ke level kedua, bersih dari segala keterikatan duniawi. Jadi, kalau ini lebih berat lagi. Di sini mungkin banyak hal yang halal, banyak hal yang mungkin boleh saja, bisa saja. Tapi jangan sampai kita terikat. Terikat itu tergantung dengan itu. Pak, segalanya kan perlu uang, Pak. Ini namanya terikat sudah. Saya ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, ya tidak apa-apa. Nyari jalan yang lain. Emangnya kalau tidak ada uang saya tidak bisa makan. Teman banyak kok. Misalnya, ini namanya kan tidak tergantung uang. Tapi sama teman juga jangan tergantung. Jadi kalau tergantung ya sama, dari satu keterikatan ke keterikatan yang lain. Jadi ayo kita lepaskan diri dari tidak tergantung. Itu bukan berarti dibuang loh ya. Tidak tergantung itu tidak mempengaruhi kondisi kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ini namanya tidak tergantung. Makanya ada ayat yang bilang bahkan amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu bisa jadi fitnah. Kalau itu membuatmu melekat tergantung sehingga engkau berjarak dari Allah, sehingga engkau terhijab dari Allah. Ketergantungan kita satu-satunya yang sah hanya Allah saja. Allahus Somad. Jadi Pak, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lulus semester ini misalnya. Itu nanti hati-hati bisa jadi ketergantungan. Boleh kamu punya nawa itu begitu, tapi kalau memang jalannya berhadapan dengan halal haram, baik buruk, jangan diterjang saja. Kalau kamu terjang saja ketergantunganmu, itu namanya sudah tergantung. Orang tergantung itu kan apapun yang terjadi saya harus di situ, saya harus itu. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tabrak saja. Yang penting calonku jadi. Meskipun aku bikin hokkah, bikin anukah, ini sebenarnya nama dari ketergantungan. Kamu memaksakan diri harus itu namanya ketergantungan. Pokoknya harus orang ini yang jadi presiden, atau harus calon ini. Ini sama, cara berpikir melekat, ketergantungan. Tapi kan orangnya memang baik, iya tidak masalah. Kamu mendukung dia atau membela dia, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke level ketergantungan. Harus dia, apalagi sampai kamu halalkan segala cara. Ini level 2. Level 3 ini agak berat lagi. Bersihnya diri dari ego kita sendiri. Jadi dari aku tadi. Aku yang pinter, aku yang ngerti, aku yang hebat, aku yang bisa ini, aku yang bisa itu. Keinginanku ini, keinginanku itu, cita-citaku ini, cita-citaku itu. Ini aku, ini agak berat perangnya. Makanya levelnya atas itu, level 3. Perang paling berat itu perang melawan diri kita sendiri. Melepaskan diri dari ketergantungan di luar diri lebih mudah daripada ketergantungan pada ego kita sendiri. Ini juga harus ditaklukkan. Kalau yang nomor 3 sudah takluk, insya Allah kita cepat segera masuk ke yang nomor 4. Allah saja satu-satunya yang jadi fokus perhatian kita. Baik, ini diingat-ingat ya rutenya 4 ini. Saya lanjutkan. Malam ini materinya agak banyak. Kalau masih belum tertangkap, diulang lagi boleh. Direnungi setiap slide-nya.
Nah, ini materi panjang harus saya ringkas. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas. Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi paling rahasia. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah, ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya ngaji tiap malam Kemis, tidak pingin apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pingin terkenal, tidak pingin kata siapa. Ya kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya. Kalau urusan ikhlas, jadi hanya kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya, dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya. Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua. Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan, mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya. Terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha. Kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul.
Akhirnya terus kamu jadi males lagi. Istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman, lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah. Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya, yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki, biar apa? Biar sehat, Pak. Kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek, Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya, bisa tidak terganggu oleh ngantuk, bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah. Kalau ditempeli ikhlas, lillahi ta'ala, untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan, bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma tidak lulus ujian, terancam DO, tidak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubali ya Allah. Tapi kalau tidak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang muhasabahnya, ayo dicek. Dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum? Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umum ya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja.
Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane, kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Tapi begitu sendiri yo kulhu sama ina atau ina. Cowopet sholatnya. Itu ciri-ciri kamu ada riyaknya. Jadi biasanya kan begitu, kita kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan. Itu kemungkinan tidak ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang, aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi ta'ala, masih karena orang. Yang kedua, masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalanannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan, takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri, biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah. Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah. Khawatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala, tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Nah, ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidaknya. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji senang. Nah, ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan, kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Kok sudah posting 1 hari lebih loh ya, ini kok yang jempoli cuma 2 misalnya. Ya, 2 itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah, kita sering begitu, kamu gelisah melakukan, kamu nunggu dipuji orang. Nah, padahal teman satu kamarnya 3, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah, kita ingin hari ini kan peradaban hari ini tuh peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan, fear of missing out. Kita khawatir hilang, ingin kelihatan terus, ingin menonjol terus. Melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang. Kadang-kadang sholat saja kan kita posting, berangkat ke masjid nih, terus nanti di depan sana. Nah, ya kan, terus duduk paling depan nih misalnya, terus wah, terus gitu. Kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HP-mu di syuting, ngaji juga begitu kamu. Ingin selalu kelihatan. Nah, baik, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Bahwa orang muji monggo saja, itu bukan yang saya kejar. Bahwa saya kok kelihatan unggul, kelihatan menonjol di antara yang lain, tidak masalah. Tapi itu bukan target. Kemudian selalu muhasabah. Tidak merasa sudah paling benar, sudah paling ikhlas, sudah paling nomor 1. Dan yang terakhir, lebih suka beramal diam-diam, secara rahasia. Nah, tidak suka pamer itu. Ini memang agak kebalikan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan. Mungkin juga mental kita itu, kalau kita kan sering kalau ada apa-apa, tidak ada fotonya hoax, tidak ada videonya hoax. Jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada videonya. Jadi mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban riya. Pamer terus apa-apa ingin dipamerkan.
Ini agak hati-hati ya, ini untuk jiwa kita agak masalah, orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicela, dia tidak akan terpengaruh. Pujian dan celaan itu dianggap sama. Kalau dia yakin ini kebaikan, dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukannya. Ada yang ngasih jempol atau tidak, saya yakin ini baik, ya saya jalan. Ini orang ikhlas. Yang kedua, lupa kalau sudah melakukan kebaikan. Ini berarti orangnya ikhlas. Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu, itu mungkin 10 tahun lagi masih diingat. Wah, kamu dulu zaman kuliah kalau bukan. Jadi dieling-eling terus temannya hutang 20.000 saja. Ini kamu dulu itu 20.000 belum kamu bayar loh sampai sekarang. Baik, ya berarti memang ya tidak salah, cuma belum ikhlas. Jadi, ikhlas itu biasanya tidak dianggap lagi. Sudah melakukan kebaikan, ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya. Jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama, tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru. Cirinya orang ikhlas. Terus yang ketiga, lupa hak-hak dari amal solehnya. Jadi tidak mikir reward. Wah, sampean melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh harusnya. Ya tidak apa-apa lah, monggo terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala. Tidak berpikir ke sana sudah. Menurut saya ini baik ya sudah. Oh, sampean rajin ke masjid loh. Wah, berarti setiap sholat pahalanya 27 derajat. Ya alhamdulillah monggo, tapi fokusnya tidak ke situ. Jamaah itu baik, dianjurkan, ya saya ikut jamaah ke masjid. Pahalanya dilipat gandakan berapapun, atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah. Itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu. Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27 sekarang masih 27 juga ya harusnya. Semoga lah, pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri ikhlas kalau menurut Syekh Zunun Al-Misri. Baik, kita lanjutkan. Ada tips dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena tadi ada hubungannya dengan riya, Syekh Ibnu Athaillah menyarankan strategi uzlah. Namanya khumul. Khumul itu menyembunyikan diri, mengubur diri, itu khumul. Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata saya Ibnu Athaillah, itfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan, ya kita tidak akan tumbuh. Untuk bisa tumbuh, kita harus masuk dulu, tidak kelihatan. Nah, ikhlas juga begitu. Ayo kita latihan ikhlas dulu. Jangan kesusu pamer dulu. Jangan kesusu ingin dikenal, ingin tampil, ingin terkenal dulu. Ayo menyempurnakan diri dulu. Ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi, target-target yang tidak penting selain Allah. Kalau sudah mampu ikhlas, saatnya kita kelihatan. Pasti akan kelihatan. Maka strateginya menurut saya Ibnu Athaillah khumul.
Jangan ke susu pamer, fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas. Jadi strategi pertama ini. Strategi kedua, di sini kita baru ketemu mahabbah. Untuk bisa ikhlas, hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh, ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, otomatis terpenuhi. Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah, otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas. Jadi ikhlas itu kan yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional, tanpa syarat. Orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat. Tanpa aku cinta padamu asal engkau mau begini ya begitu, itu namanya belum cinta. Ini di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan. Cinta yang sejati itu unconditional. Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian, ini namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu. Tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah, saya bisa kaya raya, saya punya banyak karomah, bisa jalan di atas air, atau saya punya apa? Tidak itu. Tujuanku Allah saja. Jadi fokusnya hanya Allah saja. Orientasinya hanya ridhonya Allah saja. Kayak kalian yang sedang jatuh cinta, itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai, itu kan senangnya luar biasa. Ya tidak harus pacarmu, orang tuamu pun yang sangat kamu cintai, kalau kamu bisa membahagiakan mereka, itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah, otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi, hubungan yang bersih, jernih, tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini strategi kedua. Yang pertama tadi humul, yang kedua mahabbah. Ada tips dari Imam Ghazali untuk meningkatkan mahabbah kita menuju mahabbahnya Allah, cinta pada Allah. Jadi ini kalau bahasa saya teori dari mahabbah menuju ikhlas. Kata Imam Ghazali, ayo dipikir pelan-pelan ya. Orang itu sebenarnya secara alamiah itu harusnya mencintai Allah. Nah, ini rutenya ini. Yang pertama apa? Orang itu biasanya muhibbun li nafsihi, cinta pada dirinya. Ini yang disebut ego tadi. Jadi ingin menyenangkan dirinya, itu muhib li nafsihi. Orang ini karena ingin menyenangkan dirinya, muhibbun li nafsihi, pada akhirnya muhibbun lil muhsin alladzi ahsana ilaihi. Dia juga sebagai efeknya apa? Cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Nah, ini secara natural begitu. Orang itu secara alami cinta pada dirinya,
Berarti sebenarnya dia jika cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya. Nah, itu muhsin alladzi ahsana ilaihi. Berarti apa? Sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil muhsin. Kita itu sebenarnya cinta pada orang baik. Jadi karena orang baiklah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku. Siapapun itu orang baiknya. Nah, kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik. Kenapa sih kok kita cinta pada orang baik? Karena dalam diri orang baik ada kebaikan. Berarti apa? Sebenarnya kita itu mencintai kebaikan. Kalau kita mencintai kebaikan, kalau kita berpikir lagi lebih dalam, sebenarnya ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi semua tadi pada ujungnya, kalau kita mau merenung agak dalam, sebenarnya cinta kita itu harusnya sudah tumbuh pada Allah. Hanya saja selama ini kita tidak pernah merenung sedalam itu. Nah, ini nanti bagian yang harus kalian ulang. Dengarkan lagi ya, bahwa manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya, cinta pada dirinya. Otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya, bisa membahagiakan dirinya. Orang baik yang bisa membahagiakan dirinya. Berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik. Siapapun orang baik, ini punya potensi berbuat baik pada dirinya. Sehingga siapapun orang baik perlu dicintai. Orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya. Berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya. Kalau kita cinta pada kebaikan, jangan lupa ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah. Kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah. Anda, Bapak, saya tidak cinta kebaikan, yang saya cintai kecantikan, keindahan. Loh, emangnya yang maha cantik, maha indah siapa? Kalau bukan Allah. Tidak kok Pak, saya cinta kegagahan. Kalau cuma indah, cantik, saya tidak terlalu tertarik. Saya suka yang maco-maco, yang tidak terlalu. Iya, yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi cintamu pada apapun, kalau kamu renungi sampai puncak, tetap ujungnya ya ketemu Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah. Berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pendukung dan penghalang. Saya agak cepat ya waktunya. Ini real time sekarang. Kalau di rekamannya mungkin belum nyampe 1,5 jam karena kita mulainya agak telat. Nah, pendukungnya ikhlas itu tentu saja ilmu, ini pasti. Tidak mungkin ikhlas bisa sempurna, utuh, utama tanpa kita paham apa itu ikhlas. Malam ini sedikit-sedikit kita belajar tentang ikhlas, itu paling tidak kan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas. Maka ilmu jadi kunci. Yang kedua sahabat. Ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung. Kalau sekelilingmu orang-orang toksik semua, yo, kamu tidak akan jauh-jauh dari situ. Cari teman yang enak. Jadi yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan. Yang ketiga, mujahadatun nafas, kemampuan memerangi diri, kemampuan mengendalikan diri. Semakin orang canggih
mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal-ideal hidup, termasuk keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa isti'anatullah. Isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah. Jangan merasa sudah hebat, sudah bisa, karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Yang kelima, sadar bahwa kita ini fana, dunia ini fana. Maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi. Eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang. Hidup hari ini itu tidak segalanya. Jadi yang lebih hakiki besok, setelah hidup hari ini. Nah, kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas. Penghalangnya ikhlas tentu saja ada riya. Tadi dijelaskan, ujub, merasa sombong, merasa besar, takabur, sombong, hasud. Selama masih ada kedengkian pada siapapun, sulit kalian ikhlas. Karena orang hasud itu targetnya bukan Allah, tapi hancurnya orang yang dia benci. Jadi ini hati-hati, karena hasud itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur, kalian tidak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur. Karena kedengkianmu, kedengkian itu merusak dirimu. Makanya di surat Al-Falaq itu secara khusus kita diminta berdoa berlindung dari orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud itu bisa melakukan apapun yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri tidak masalah, asal orang yang dia hasuti juga rusak. Nah, ini merusak keikhlasan. Peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater. Nah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu tidak cocok, tidak setuju dengan sesuatu, tapi semoga tidak nyampe pada level hasud ini. Kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci. Dan yang terakhir, munafik. Munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya tidak nyambung. Tentu saja tidak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik. Jadi ini pendukung dan penghalangnya. Saya lanjutkan. Nah, riya adalah bukti kita belum ikhlas. Nanti di kitab-kitab tentang ikhlas selalu dikaitkan dengan riya. Riya ini antitesisnya. Orang yang belum ikhlas berarti dia masih riya. Cirinya 4, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Males kalau sendirian, rajin jika banyak orang, tambah rajin kalau dipuji, males kalau sudah dicela, dikritik. Nah, ini kalian coba ya introspeksi ya. Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama ini, ada ciri itu enggak? Kalau sendirian ogah-ogahan, begitu banyak orang kelihatan rajin. Kalau sholat sendiri 2 menit, kalau ngimami orang banyak bisa 8-10 menit. Nah, itu alamat ada unsur pamernya. Tambah rajin kalau dipuji, wah sampean kalau ngimami suaranya indah sekali. Wah besok tambah panjang suratnya. Males kalau sudah dicela. Begitu dikritik, besok disuruh ngimami, yang lain sajalah, saya ada kekurangannya. Nah, itu coba hati-hati dengan riya. Itu penghalang besar dari ikhlas. Baik. Nah, ini menarik. Kita akhiri sesi malam hari ini dengan pendapatnya Syekh Abu Syu'aib Sholeh Ar-Rusti As-Susi. Kata beliau, puncaknya ikhlas justru mengikhlaskan rasa ikhlas. Mengikhlaskan rasa ikhlas itu hati-hati
Orang yang merasa sudah ikhlas, perasaanmu bahwa kamu sudah ikhlas itu bisa saja menggelincirkanmu jadi ujub atau takabur. Ujub itu merasa diri sudah hebat. Takabur itu sombong. Jadi merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Jadi alhamdulillah saya sudah ikhlas. Tidak kayak teman-temanku itu masih tujuannya dunia. Nah, rasa ikhlas ini akhirnya justru jadi penghalang terakhir. Jadi, loh Pak, kalau begitu gimana kalau kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, bersyukurlah bahwa ikhlas itu dianugerahkan oleh Allah padamu. Jadi bukan jasamu, bukan karena dirimu. Jadi puncaknya ikhlas adalah mengikhlaskan rasa ikhlas itu sendiri. Karena kalau tidak, ikhlas dan rasa ikhlas ini bisa menggelincirkanmu pada sifat ujub dan sifat takabur. Baik, saya kira itu ya materi tentang keikhlasan malam hari ini. Jadi rumusnya yang terakhir, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa dijangkau semuanya sampai tuntas, sampai puncak, ya jangan ditinggal semuanya. Mari kita bareng-bareng berusaha memperbaiki diri. Bulan ini kita membahas taubat, istiqomah, karomah, dipuncai dengan ikhlas. Ini tema-tema kunci untuk membangun kedekatan kita kepada Allah. Silahkan teman-teman jadikan dasar untuk memuhasabai diri. Aku sekarang ada di titik yang mana, bagaimana caraku meningkatkan kualitas level kedekatanku dengan Allah. Karena betapapun perjalanan hidup kita yang hakiki itu perjalanan ilaihi roji'un, kembali lagi kepada Allah.